Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Irfan Suhada. Di sini saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul Alat Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang Server berbasis Internet of Things (IoT) dengan transmisi komunikasi LoRa (long range) dengan dosen pembimbing Pak Julipri Andika STMSC. Latar belakang monitoring ruang server. Ruang server adalah sumber daya penting bagi perusahaan karena terhadap aplikasi dan basis data penting untuk keberlanjutan perusahaan. Sehingga ruang server dan semua perangkat jaringan dalam ruang ini perlu diawasi secara aktual dan terus-menerus. Faktor penting yang harus dimonitor dalam ruang server adalah suhu dan kelembapan. Standar suhu dan ruang server di Indonesia berada pada 20-25 derajat Celcius. Untuk menjaga kelembapan ruang server dengan kelembapan relatif 45-60%, di mana suhu terlalu rendah membuat kinerja melambat bahkan berhenti, sedangkan terlalu tinggi mengakibatkan komputer dan jaringan terlalu panas dan akhirnya mati. Rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana cara mengaplikasikan sistem komunikasi LoRa pada ruang server? Bagaimana pengaruh pengiriman data suhu dan kelembapan di suatu jarak menggunakan modul LoRa? Bagaimana cara kerja sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11? Untuk tujuannya, mampu mengoperasikan standar komunikasi LoRa (long range) menggunakan alat sistem monitoring suhu dan kelembapan. Mengetahui pengaruh kondisi suhu dan kelembapan terhadap pengiriman data. Dengan adanya sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan jarak jauh dapat mempermudah kerja teknisi. Kajian teori yaitu menggunakan IoT. Yang pertama SP32, sensor DHT11, buzzer, lampu LED, modul LoRa, SP32 dan LCD OLED. Di sini beberapa jurnal untuk penelitian saya. Yang pertama Harijudin Aditya dan Kesyaful Anas dengan judul Sistem Perantara Pengiriman Data Menggunakan Modul Komunikasi LoRa dan Protokol MQTT pada Wireless Sensor Network, Muhammad Isman dan Heru dengan judul Alat Monitoring KWH Meter Berbasis Modul Komunikasi LoRa, Richard Gilang Aditya dan Denny Primanita. Implementasi sistem komunikasi dan sensor pertanian menggunakan protokol komunikasi LoRa. Terus yang keempat, Fathia Ningtyas dengan judul Analisis Kinerja LoRa SX1278 menggunakan topologi star berdasarkan jarak dan besar data pada WSN. Terus yang kelima, Aditya dan Widya dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Budaya menggunakan jaringan sensor nirkabel berbasis protokol LoRa. Nurfatima Kahaboriah, Perera Dewi Sahra Hermawan, Rini Suartika dengan judul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang Server berbasis Famous Desa. Beberapa alat perancangan yaitu di sini saya menggunakan SP8266 sebagai pengirim dan SP32 ini sebagai receiver. Yang ada di transmitter ini sebagai pengirim yaitu menggunakan SP8266, terus sensor DHT11, modul LoRa, buzzer dan lampu indikator LED. Dan untuk menggunakan receiver, alat yang digunakan untuk receiver sebagai penerima yaitu SP32, terus LoRa dengan layar LCD OLED. Perancangan sistem. Untuk blok diagram yaitu sistem kerjanya contohnya seperti ini. SP8266 ini sebagai pengirim, sensor DHT11 ini untuk mengambil data atau suhu di ruang server, buzzer dan indikator LED ini untuk sebagai pendeteksi. Terus LoRa ini sebagai pengirim, dan untuk penerimanya diterima oleh LoRa, terus SP32 dan LCD OLED. Ditampilkan melalui serial monitor dan web server menggunakan laptop.
Untuk flowchart transmitter, yang pertama start, inisialisasi I/O, baca nilai sensor, transmitter LoRa X1278, kirim data, program dihentikan, tidak, lanjut atau iya, stop. Terus start, inisialisasi I/O menggunakan sensor data dari transmitter SX1278, data sensor diterima, tidak atau iya, data ditampilkan dan disimpan pada laptop. Program dihentikan, tidak atau iya, stop. Untuk bab-babnya seperti di bab 3, hasil dan pembahasannya, yaitu cara kerjanya seperti ini. Ini sebagai transmitter dan ini sebagai receiver. Jadi kalau misalkan suhu melebihi 25 derajat Celcius, lampu indikator LED ini warna hijau, untuk suhu melebihi 25 derajat Celcius, jadi lampu indikator LED warna merah ini akan nyala dan buzzer akan aktif. Kalau misalkan suhunya di bawah 25 derajat Celcius, tandanya indikator LED ini warna hijau aktif nyala, berarti tandanya aman. Terus setelah data sensor suhu dikirim melalui transmitter ke receiver, jadi nanti ada tampilan di sini alamat IP address di receivernya. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan receivernya menggunakan ESP32 LoRa web server. Jadi nanti di sini ada tanggal dan jam yang telah dikirimkan. Tampilan suhu di ruang server yang saya praktekkan di 23,10 derajat Celcius dan kelembapan di 84. Ini suhunya masih aman. Kalau misalkan di suhu 31 derajat Celcius, tandanya suhunya bahaya, panas. Berarti alarm buzzer aktif dan lampu indikator LED-nya nyala. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Irfan Suada. Di sini saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul Alat Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang Server Berbasis Internet of Things (IoT) dengan transmisi komunikasi LoRa. Di sini saya menggunakan ESP8266 sebagai pengirim dan sensor DHT ini sebagai data untuk mendeteksi suhu di ruang server, dan LED, lampu indikator LED warna merah dan warna hijau. Di sini saya menggunakan lampu indikator LED. Kalau misalkan ada warna merah berarti tanda bahaya, dilengkapi dengan buzzer sebagai mendeteksi. Kalau misalkan lampu warna merah, LED warna merah, berarti buzzer nyala, itu tanda bahaya. Dan menggunakan LoRa. LoRa ini sebagai pemancar untuk mengirim data ke receiver. Terus di sini saya untuk penerimanya, receivernya. Tadi kan ini transmitter, ini receiver. Saya menggunakan ESP32 dan menggunakan layar LCD OLED 128x64 dan LoRa juga sebagai penerima. Jadi nanti layar LCD OLED ini fungsinya untuk mendeteksi alamat IP address yang dikirim dari transmitter ke receiver. Jadi nanti alamat IP ini akan tertampil di sini. Terus nanti alamat IP ini bisa kita buka di Google untuk memantau suhu di ruang server. Ini proses pengiriman, berarti transmitter sensor di atas 25 derajat Celcius tandanya bahaya, tertampil di serial monitor. Terus habis itu kita masukkan, setelah di coding
programnya kita masukkan di ruang server. Kita pantau melalui receiver. Setelah itu kita kopikan alamat IP yang sudah didapat di serial monitor. Pastekan, lalu tertampil di sini monitoring suhu ruang server menggunakan yang seperti ini. Tandanya LoRa aman, suhu di bawah 25 derajat Celcius, berarti masih di 23,10 derajat Celcius. Dengan jarak 150 meter dari ruang server ke ruangan server. Di sini ada perbandingan menggunakan temperatur humidity. Jadi perbandingan 2 derajat Celcius, di sana 20, di alat saya di 22,6. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Pengujian jarak pada LoRa berhasil dilakukan dengan jarak 50 meter dengan RSSI min 81 dengan kondisi loss sampai dengan 199 meter dan RSSI min 98 dengan kondisi loss. Pengujian jarak pada LoRa juga berhasil dilakukan dari jarak 50 meter dengan RSSI min 89 dengan kondisi NLOS sampai dengan 199 meter dan RSSI min 104 dengan kondisi loss dengan kondisi NLOS. Yang kedua, jarak LoRa 200 meter sudah tidak mendapatkan sinyal atau sinyal melemah. Pengiriman data untuk ruang server ke ruang teknisi dengan menggunakan wireless dan web server berjalan dengan lancar tanpa ada trouble atau hambatan. Mengganti antena yang digunakan, sarannya mengganti antena yang digunakan LoRa sebagai sender, pengirim ataupun receiver sebagai penerima, sehingga jarak mengirim bisa semakin jauh dan lebih baik lagi. Yang kedua, kondisi internet juga harus stabil
supaya bisa memonitoring data suhu dan kelembapan melalui web server berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menambah metode-metode untuk memperkuat sinyal transmisi. Daftar pustaka yang pertama, Aldi Irawan, Fitri Imansyah, Janus Marpaung, Randy Rantiadi, Yakub Muhammad Saleh. Implementasi LoRa multi-node untuk monitoring level air pada water baterai COVID-19, jurnal teknisi elektro Undan. Alwi RA 2011 RSSI Based Location Estimation in Wireless Sensor Network, Universitas of Bahrain, Kingdom Bahrain. Bilmin Janus Marpaung, Fendi Rianti, Yos Fitri Imansyah, Bomo Bobowo Sanjaya 2021. Pengiriman paket data digital dengan pembagian Batwin modul transceiver SX176 pada frekuensi 915 MHz. Jurnal Teknik Elektro. Dul Fitri Janus Marpaung dengan perancangan alat high-speed pada HD transceiver SX1276 pada frekuensi 195. Jurnal Elektro Untan. Fahri Razik Asari, rancangan bangunan alat monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis LoRa dan device. Jurnal Teknik Elektro Untan. Fikri Suharmandari dengan judul Analisis Performansi Modul Radio Transmitter FM 95W menggunakan sistem komunikasi bergerak secara real time di area urban kota Pontianak. Jurnal Teknik Elektro Untan. Nur Fatimah Kohobariah dengan judul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Ruang Server berbasis PMOS D1. Jurnal Teknik Informatika Pontianak. Fiksi Ganesha Bandung. Terima kasih.